Para romo, suster, buder, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat Natal untuk panjenengan semua. Juga selamat Hari Keluarga dalam Keluarga Kudus Nazaret. Semoga peristiwa hari ini sekali lagi menjadi peristiwa yang penuh berkat bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, ini yang hadir semua anggota calon-calon dewan. Dari pakaiannya kelihatannya dewan semua ya. Ada umatnya, ada juga. Saya senang melihat Anda semua itu pakai pakaian putih gelap. Sedikit terbedakan dengan yang batik. Saya itu punya kesan begini, dengan pakaian ini itu berarti Anda sudah siap kerja. Ya. Tapi kalau pakaian batik semua siap rapat. Maka dengan didasari semangat atau pakaian yang Anda kenakan ini, saya merasa yakin 3 tahun ke depan paroki ini mungkin akan maju berkembang karena niat Anda, semangat Anda, energi Anda nampaknya sudah mau difokuskan untuk ikut membangun paroki ini. Dan hari ini kebetulan juga merupakan hari pesta Keluarga Kudus Nazaret. Kita tempatkan seluruh peristiwa pelantikan ini dalam konteks pesta ini. Keberadaan Dewan Pastoral Paroki atau Dewan Pastoral Stasi atau PGPM pada akhirnya terarah kepada umat atau kepada keluarga-keluarga di paroki itu. Maka keberadaan dewan harus sungguh-sungguh bisa dirasakan oleh keluarga-keluarga di paroki di mana dewan itu dibentuk. Dalam konteks ini, keberadaan kita, pelayanan-pelayanan kita, dan juga karya-karya pastoral kita harus sampai kepada keluarga-keluarga yang berada di paroki Santo Paulus Miki ini, juga termasuk di stasi-stasinya. Maka keberhasilan Dewan Pastoral Paroki akan bisa dilihat apakah keluarga-keluarga atau lingkungan yang merupakan kumpulan dari keluarga-keluarga itu merasakan pelayanan-pelayanan dari Dewan Pastoral itu atau tidak. Saya merasa yakin umat paroki Santo Paulus Miki dan juga stasinya bisa terlayani dengan sebanyak umat yang kelihatan dari sini itu semua berkostum putih. Mungkin pelayanan kita akan sangat-sangat bisa dirasakan oleh mereka semua karena kita itu juga cukup banyak yang ada di sini. Dan saya mendengar dari Romo Jayeng bahwa pemilihan Dewan Pastoral Paroki di sini itu sangat sukses, gampang dipilih, betul ya? KB ku anggere ditawani mau jadi dewan ya siap, nggak ada yang menghindarkan ya waktu dipilih ya. Ya, saya sih berharap mari kita cintai paroki ini, kita cintai keluarga-keluarga yang ada di sini, kita cintai seluruh umat di paroki Santo Paulus Miki ini lewat pelayanan-pelayanan kita semua, baik sebagai PGPM, sebagai Dewan Pastoral Paroki, maupun juga sebagai Dewan Pastoral Stasi. Apa yang mau kita harapkan? Keluarga seperti apa yang mau kita harapkan, kita layani, kita bangun? Rasa-rasanya peristiwa hari ini memberikan gambaran-gambaran ideal. Sebuah keluarga mestinya adalah keluarga yang demikian. Dan itu Dewan Pastoral Paroki bertanggung jawab untuk ikut membentuk keluarga-keluarga menjadi keluarga-keluarga yang ideal itu. Keluarga yang seperti apa yang diharapkan? Kalau kita melihat bacaan-bacaan dari bacaan pertama sampai Injil, bacaan pertama menggambarkan sebuah keluarga di mana seluruh anggota keluarga di sana, entah orang tua, entah suami istri, entah anak dengan orang tuanya, digambarkan dengan suasana yang sangat menarik.
di mana mereka saling menghormati, saling mentaati, saling mendengarkan, saling mendoakan. Suasana itu yang diharapkan terbangun. Keluarga yang harmonis di mana kasih mendasari setiap anggota keluarga dan menciptakan relasi-relasi yang baik di dalam keluarga. Maka keluarga yang dibangun atas dasar kasih dan melahirkan sikap menghormati, menghargai, dan sekaligus juga menjunjung masing-masing pribadi sebagai pribadi yang berharga, inilah yang ditekankan di dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirat. Di dalam bacaan yang kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, kehidupan keluarga ditingkatkan sedikit lebih tinggi dibanding sekedar keluarga yang didasarkan kepada kasih. Santo Paulus mengangkat bahwa keluarga itu menjadi tempat di mana Kristus hadir, Kristus dihormati, Kristus diberi tempat. Maka setiap keluarga tidak cukup hanya membangun hidup atas dasar kasih, walaupun itu sudah sangat baik. Yang diharapkan oleh Santo Paulus, keluarga harus sampai juga punya dasar iman, punya dasar Kristus yang menjadi pegangan kehidupan rumah tangga itu. Ketika Kristus menjadi dasar dari kehidupan beriman, maka keluarga yang terbangun bisa menjadi keluarga yang di dalamnya ada belas kasih, ada kemurahan hati, ada kerendahan hati, ada pengampunan, dan satu sama lain bisa saling mempersatukan dan saling menyempurnakan. Kristus senantiasa dipuji, Kristus senantiasa dijadikan sebagai norma dalam bersikap, dalam bertindak, dalam bertutur kata. Maka setiap keluarga mestinya bisa menjadi gereja-gereja mini, karena di situ Kristus dihadirkan, Kristus digali hidupnya, Kristus diteladani, dan inspirasi dari kehidupan Kristus sendiri menjadi pegangan dari setiap keluarga itu. Cinta suami kepada istri didasarkan kepada cinta Kristus kepada jemaatnya. Ketaatan istri pada suami disatukan dalam ketaatannya kepada Tuhan. Sikap hormat anak kepada orang tuanya, semuanya disatukan di dalam konteks bagaimana Kristus ada dan dilayani. Maka ada tingkatan yang lebih tinggi daripada yang digambarkan oleh kitab Putra Sirat tadi. Karena Kristus sekali lagi menjadi pengikat, menjadi teladan, menjadi pemersatu, dan menjadi inspirasi dari seluruh sikap, tindakan, kata-kata, dan perilaku kita antar anggota keluarga. Kemudian di dalam bacaan Injil ditambahkan satu poin lagi di dalam kehidupan keluarga. Apa yang ditambahkan di sana? Kita belajar dari keluarga Nazaret. Keluarga Nazaret ini kalau kita gambarkan, setiap kali keluarga itu tinggal, keluarga itu selalu bisa menjadi berkat. Bukan hanya bagi keluarganya sendiri, tapi berkat bagi lingkungan sekitarnya, bagi masyarakat sekitarnya, bagi tetangga-tetangga sekitarnya. Ketika lahir di Bethlehem, Yesus dan keluarga kudus di situ membawa berkat bagi orang-orang di sekitar itu. Para gembala bersukacita ketika berkumpul, bertemu, berjumpa dengan keluarga Nazaret ini. Ada sukacita orang di luar keluarga itu berkat kehidupan keluarga itu. Ketika sampai di Mesir, ketika mereka harus melarikan diri dari ancaman pembunuhan Herodes, di Mesir pun juga mereka menjadi berkat. Di Mesir, tempat di mana Yesus dan keluarga kudus Nazaret ini tinggal, sekarang ini menjadi tempat ziarah yang banyak orang kalau berziarah ke Tanah Suci, mampir ke Mesir, pasti mampir ke tempat itu, dan di tempat itu berkat-berkat Tuhan mengalir. Ada satu tempat di mana ketika, ya ini diyakini oleh tradisi ya,
Ketika Bunda Maria sedang istirahat menyusui anaknya, ada air ASI-nya yang tumpah ke batu tempat dia duduk, dan sekarang ini diyakini bahwa serbuk dari batu-batu di sekitar itu kemudian dijadikan sebagai serbuk minuman, dan ini menjadi ujub dari orang-orang yang menghendaki putra dalam keluarganya. Ini tradisi yang ada di sana. Tapi saya mau mengatakan apa? Tempat di mana keluarga ini tinggal, selalu keluarga itu memberi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Demikian juga ketika sampai ke Nazaret, keluarga ini pun juga menjadi berkat dari lingkungan di Nazaret itu. Kehidupannya memberi sukacita, memberi berkat, memberi sukacita. Maka ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, pada bagian Injil ini mau dikatakan apa? Keluarga tidak cukup hanya merasa utuh dalam rumah tangganya sendiri, harmonis dalam rumah tangganya sendiri, tidak ada masalah dalam rumah tangganya sendiri, tetapi keluarga juga harus bisa menjadi tanda berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Apa artinya keluarga kita sangat rukun, kompak, utuh, tapi tidak pernah serawung dengan lingkungan sekitarnya? Pintu selalu tertutup, kehadiran di lingkungan, di tetangga tidak pernah nampak, walaupun keluarga itu tidak ada masalah. Maka inilah yang diharapkan, keluarga yang terbangun dalam iman, dalam kasih, dan keluarga itu menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, untuk menjadi keluarga yang demikian itu bukanlah hal yang sangat mudah. Banyak keluarga hidupnya sudah sangat bagus, memberi berkat bagi lingkungan sekitarnya, tapi juga ada keluarga-keluarga yang tertatih-tatih di dalam membangun keutuhan rumah tangganya. Kemarin saya mendengar dari salah satu stasiun radio ketika dalam perjalanan mendengarkan, di Provinsi Jawa Tengah ini angka perceraian itu termasuk tinggi. Ada 75.000 pasangan dalam tahun 2022 ini bercerai. Walaupun memang yang bercerai itu kebanyakan angka tertinggi di daerah Banyumas, Cilacap, Brebes. Tapi bagi saya yang menarik adalah alasan-alasan mengapa mereka bercerai. Dan alasan yang paling kuat dan banyak terjadi adalah pertengkaran dalam keluarga. Mereka memilih sendiri. Mereka mengawali perkawinan dengan cinta. Mereka janji di hadapan Tuhan dalam kesetiaan. Tapi dalam perjalanan juga akhirnya ada persoalan. Angka tertinggi adalah angka pertengkaran. Yang di bawahnya adalah masalah ekonomi. Yang di bawahnya lagi adalah kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang berikutnya adalah keluarga itu atau pasangan itu ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Suci sendiri juga memang mengatakan, keluarga memang tidak dibangun dari orang-orang yang sempurna. Suami bukan orang yang sempurna, istri juga bukan orang yang sempurna, orang tua juga bukan orang yang sempurna, anak-anak pun juga bukan anak-anak yang sempurna. Artinya kerapuhan-kerapuhan bisa terjadi dalam rumah tangga. Hanya dia mengatakan, hanya kesediaan untuk mengampuni, itulah yang bisa saling menyempurnakan. Atau kesediaan untuk terus menghidupi kasih dan iman, itulah yang akan membawa kesempurnaan. Maka ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, keluarga yang demikian inilah yang mau kita harapkan kita bangun. Keberadaan Dewan Pastoral Paroki Stasi PGPM harus memberi dampak baik bagi keluarga supaya sesuai dengan harapan ideal tadi. Keluarga hidup dalam kasih, keluarga hidup dalam iman, keluarga menjadi berkat bagi masyarakat sekitarnya. Apa yang harus kita lakukan? Tentu
melalui program-program pelayanan yang kita usahakan, tentu kita bisa mengusahakan agar pelayanan-pelayanan kita sekali lagi bisa memberi dampak. Bapak Ibu, selama 3 tahun ke depan memang harus meluangkan waktu, kecuali untuk membangun keluarga Anda sendiri, Anda juga sedang mendapat tugas pelayanan untuk membangun paroki ini. Maka semoga keluarga-keluarga merelakan, dan terima kasih atas kerelaan mendukung pasangannya atau anaknya atau orang tuanya untuk ikut menjadi anggota dewan ini, karena dengan demikian mungkin sebagian waktu yang seharusnya bisa untuk berkumpul dalam keluarga sekarang harus menjalankan tanggung jawab di paroki ini. Mungkin kadang-kadang setiap malam sebelum jadi dewan kita sudah bersama keluarga, tapi kalau nanti menjadi dewan ada malam-malam tertentu yang kita harus meninggalkan keluarga karena harus ada rapat, harus ada pelayanan, harus ada ini dan itu. Maka semoga dengan salah satu menjadi anggota dewan pastoral malah bukan menjadi sumber konflik dalam keluarga. Ada orang yang mengatakan, ya pasangan yang mengatakan ya, setiap malam pergi terus dari rumah, nang gereja terus, wis kono mangano nang gereja sisan. Artinya apa? Kita menjadi pelayan di gereja di satu sisi, tapi kadang di sisi lain menjadi keluhan, menjadi sumber gersulone pasangan yang ada di rumah. Jane le rapat ki ya wis rampung jam 7, ning tekane ngomah ki jam 11 bengi mbuh nantine kuwi. Kadang-kadang sing dadi sumber gersulone itu bukan rapate, sisa waktu sesudah rapat itu kadang-kadang mbuh kemananya gitu ya. Maka Ibu Bapak sudah saya kasih, terima kasih pada keluarga-keluarga yang merelakan sebagian waktu, tenaga dari anggota keluarga Anda untuk melayani paroki dan stasi. Yang kedua, saya juga berharap dari pelayanan ini, semangat apa yang bisa kita ambil sebagai pengurus dewan? Saya rasa peristiwa Pesta Keluarga Kudus Nazaret ini juga bisa menginspirasi kita. Kecuali Keluarga Kudus Nazaret itu menjadi cita-cita kita agar setiap keluarga terbangun seperti Keluarga Kudus Nazaret, tapi bagi kita dewan, Keluarga Kudus Nazaret ini juga bisa menjadi inspirasi yang bisa kita lakukan. Apa itu? Yang tadi saya sebut adalah Keluarga Kudus Nazaret itu masing-masing pribadi di situ saling memerankan sehingga terwujudlah sebuah persekutuan hidup yang sungguh luar biasa. Mereka semua mengemban tugas pelayanan dari Tuhan sendiri. Apa yang mereka jalankan semua adalah perintah Tuhan. Hidup rumah tangga juga itu adalah panggilan Tuhan. Peran-peran masing-masing itu juga panggilan dan perutusan Tuhan. Maria yang pertama dipanggil oleh Tuhan untuk memerankan sebagai ibu yang melahirkan Sang Penyelamat. Santo Yosef juga dipanggil untuk memerankan tugasnya, ikut mendukung karya pelayanan putra ini. Apalagi Yesus yang juga diutus Tuhan untuk memerankan karya penyelamatan Allah. Maka dari pengalaman Keluarga Kudus Nazaret ini, bagi saya inspirasinya adalah mari kita sadari bahwa kita sebagai dewan ini juga memerankan panggilan dan perutusan Tuhan itu untuk karya-karya Tuhan. Kita tidak bekerja sendiri, tapi bekerja bagaikan keluarga Kudus Nazaret tadi. Bekerja saling menguatkan, saling mendukung, saling menyemangati, saling memberi inspirasi, sehingga satu sama lain kita saling dikuatkan oleh teman sahabat kita. Kita bukan saling masrah kegawean, atau saling endo, atau saling mungkin mengambil jarak, atau malah kadang-kadang saling menyalahkan. Bukan itu, tapi kita menjadikan seperti keluarga kudus ini yang saling berbagi, saling membantu, saling bersinergi, saling menguatkan.
itu yang bisa kita lakukan, karena pekerjaan pelayanan kita sekali lagi membutuhkan kebersamaan kita. Yang nampak terakhir dari keluarga Kudus Nazaret adalah semangat cekat-ceketnya. Apa yang nampak di sana? Ketika diberitahu di dalam mimpi, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ketika Yesus berada di dalam ancaman pembunuhan, malaikat mengatakan, pergilah, malam ini juga pergilah ke tempat yang aman, pergilah ke Mesir. Dan mereka malam itu juga pergi. Malam itu juga mereka menjalankan tugas. Dan tugas itu akhirnya juga dijalankan dengan baik. Apa yang nampak di sini? Bagi saya adalah semangat tanggap terhadap kebutuhan dan keadaan. Mereka tahu ada keadaan tertentu, mereka tahu ada kebutuhan tertentu, mereka tahu ada tantangan tertentu, mereka tahu ada situasi tertentu yang membuat mereka cekat-ceket melakukan tanggung jawabnya. Yusuf, Maria bertanggung jawab, dan itu tidak menunda-nunda, tidak nunggu, tapi spontan mereka menjalankan. Maka semoga semangat cekat-ceket untuk menjalankan tanggung jawab kita sebagai dewan ini juga bisa kita bangun dari semangat Maria dan Yusuf ini. Jangan nunggu didahului, jangan nunggu yang lain, jangan menghindar apalagi, tapi mari paroki ini kita bangun bersama-sama dengan semangat tanggung jawab yang tanggap dan cepat merespon segala kebutuhan itu. Semoga semangat kita selalu terbangun setiap waktu, setiap saat. Anda dibutuhkan 3 tahun ke depan, maka semoga semangat sebagaimana ditampakkan dalam keluarga Kudus Nazaret itu tadi juga bisa kita hidupi setiap waktu, setiap saat. Saya percaya kalau Anda senantiasa menghadirkan keluarga Kudus Nazaret dalam keluarga Anda, juga dalam pelayanan-pelayanan Anda, hidup kita akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Maka mari Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan secara khusus untuk pengurus dewan yang baru ini supaya mampu menjalankan tugasnya untuk 3 tahun ke depan. Dan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang telah menjalankan dari periode sebelumnya, mungkin 2019-2022 yang telah berakhir. Terima kasih atas waktu pelayanan panjenengan semua selama 3 tahun sebelumnya ini, yang memang berada dalam masa yang tidak mudah, masa sulit, masa pandemi, sehingga kita juga harus kreatif berpastoral di tengah itu. Semua pelayanan-pelayanan Anda telah memberi fondasi yang baik bagi pelayanan Dewan Pastoral yang baru ini. Maka terima kasih sekali lagi. Mohon maaf mungkin banyak kekurangan-kekurangan di dalam menanggapi, merespon, dalam membangun suasana kebersamaan. Semoga kiranya Tuhan memberikan limpahan berkat kepada Anda semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan periode sebelumnya, dan kepada yang baru sekali lagi, semoga bisa melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dan akhirnya menghasilkan berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita dan juga dewan pastoral kita semua.